Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Yan Rahman. Saudara, ada informasi dari Badan Pusat Statistik yang merekam tingkat inflasi Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan. Emas perhiasan menjadi komoditas yang paling dominan mendorong inflasi. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini bilang emas perhiasan adalah komoditas paling dominan dalam mendorong inflasi dengan andil sebesar 0,21%. BPS juga merinci secara tahunan inflasi mencapai 2,86%, sementara secara tahun kalender tercatat 2,1%. Dari sisi komponen pembentuk inflasi, BPS juga menjelaskan seluruh komponen mengalami kenaikan harga. Komponen inti mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,39% dengan andil 0,25%. Hal ini dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan dan juga biaya kuliah perguruan tinggi. Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 2,86% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 2,10%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 3,05% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,21%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,21%. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait inflasi emas perhiasan. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok utama penyumbang inflasi pada Oktober 2025 dengan tingkat inflasi dan andil inflasi masing-masing sebesar 3,05% dan 0,21%. Komoditas yang memberikan andil terbesar pada kelompok ini adalah komoditas emas perhiasan. Nilai inflasi emas perhiasan pada Oktober 2025 sebesar 11,97% dan andil inflasinya adalah sebesar 0,21%. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak 26 berturut-turut setelah terjadinya inflasi. Ya, masih ngomongin emas, saudara. Kalau tadi ada emas perhiasan yang menjadi penyumbang utama inflasi di bulan Oktober tahun ini, kali ini ada juga emas antam yang harganya kayak roller coaster, kadang dipucuk terus tiba-tiba ambles hanya dalam waktu sehari saja. Jika Anda ingat, saudara, di pertengahan Oktober, warga sempat berbondong-bondong membeli logam mulia karena harganya yang terus naik tapi gak lama turun lagi. Lalu sebenarnya apakah emas masih jadi instrumen investasi yang ampuh karena katanya tidak tergerus inflasi, aman dan juga cenderung naik? Atau sebenarnya, saudara, ini sudah ada di titik jenuh dengan penurunan harga yang signifikan selama 2 pekan terakhir? Lebih jelas, yuk kita bahas di data berikut ini. Nah, kalau kita lihat pergerakan harga emas antam di tahun 2025, memang betul, saudara, logam mulia ini harganya naik turun. Namun tren kenaikannya terbilang tinggi. Tak tanggung-tanggung, dari Januari seharga Rp1.524.000 per gram, naik sekitar 26,7% pada Mei dengan harga Rp1.932.000 per gramnya. Harga emas kemudian terpantau turun 2,3% pada Juni, kemudian juga naik tipis di bulan Agustus yaitu senilai Rp1.901.000. Dan juga kemudian kenaikan yang paling signifikan terjadi dari Agustus ke Oktober. Di bulan Oktober ini terpantau harga emas sebesar Rp2.237.000 per gramnya. Kemudian naik lagi di bulan November ini Rp2.290.000 per gramnya. Namun, saudara, masa bulan madu emas tampaknya mulai berakhir karena setelah all time high berturut-turut justru kini harganya terus anjlok. Kita lihat data berikutnya untuk Anda. Nah, ini dia.
Baru sehari setelah mencetak rekor harga tertinggi sepanjang masa pada 22 Oktober, emas justru turun sebesar 7%. Rally yang sebelumnya terjadi justru membuat investor emas gigit jari karena tren penurunan masih belum usai hingga 30 Oktober. Emas, saudara, ini sempat naik tipis pada 31 Oktober dengan harga Rp2.305.000 per gram. Namun hingga kemarin ini terpantau emas antam kembali tumbang di harga Rp2.278.000 per gram. Jadi ini kalau dihitung-hitung penurunannya dari all time high hingga 3 Oktober mencapai 8,4%. Ini bisa jadi kabar buruk bagi para investor yang baru 2 pekan terakhir all in di instrumen investasi konvensional ini. Namun lain cerita bagi mereka yang sudah membeli emas sejak 5 tahun lalu. Saya coba hitung deh untuk Anda di wall data berikutnya ya. Nah ini dia, ada harga emas antam 5 tahun terakhir. Siapa yang sudah membeli emas antam sepanjang 5 tahun terakhir? Ini saatnya Anda tersenyum lebar. Di saat investor baru sedang cemberut, justru investor yang sudah bertahun-tahun lalu menyimpan emas senyumnya tengah mengembang. Saya mulai dari 5 tahun lalu alias tahun 2021, kala itu harga emas ada di angka 938.000 saja per gramnya. Kala itu banyak yang memprediksi saudara emas akan sulit menembus angka psikologis 1 juta rupiah. Namun prediksi itu meleset, emas justru naik melampaui perkiraan orang-orang begitu, termasuk juga para analis. Di mana pada tahun 2022 emas justru melampaui harga 1 juta, yaitu Rp1.026.000 setiap gramnya. Kemudian naik lagi di tahun 2023 yaitu Rp1.141.000 per gramnya. Dan terus meroket di tahun 2024 menjadi Rp1.515.000 setiap gramnya. Dan di tahun inilah yang menjadi peningkatan paling tinggi di harga emas. Di tahun 2025 emas mencapai Rp2.487.000 setiap gramnya. Dan kalau dihitung-hitung saudara, jika Anda berinvestasi emas dari 5 tahun lalu, maka keuntungan yang didapatkan dari pembelian emas per gramnya itu sebesar 165%. Bukanlah angka yang sedikit begitu. Dan saudara, volatilitas harga emas antam tentunya tak lepas dari harga emas dunia yang naik turunnya setali 3 uang. Kita lihat di data selanjutnya harga emas dunia. Nah ini dia harga emas dunia 5 tahun terakhir ini mengalami kenaikan signifikan dipengaruhi beragam sentimen global. Mulai dari melemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, adanya penawaran dan juga permintaan emas, hingga kebijakan moneter Amerika Serikat. Emas yang pada tahun 2021 seharga $1.808 Amerika Serikat per troy ounce naik menjadi $1.824 Amerika Serikat per troy ounce pada 2022. Naik lagi di tahun 2023 senilai $2.063 per troy ounce dan melesat lagi di tahun 2024 sebesar ataupun seharga $2.640 per troy ounce. Dan betul yang menjadi puncak kenaikan harga emas terjadi di tahun ini, di tahun 2025 menjadi harganya per troy ounce yaitu $4.015 Amerika Serikat. Dan kalau dihitung-hitung juga ini harga emas dunia tertinggi sepanjang masa ini seharga $4.254 per troy ounce. Ini merupakan harga yang memang memiliki kenaikan yang tinggi. Artinya emas dunia naik 135% pada periode 5 tahun terakhir, saudara. Lalu kemudian seberapa besar pengaruh dari turunnya harga emas dunia terhadap performa emiten emas di Bursa Efek Indonesia? Kita lihat di data berikut ini untuk Anda. Nah ini dia, Anda yang memang berinvestasi bukan hanya memiliki emasnya tetapi juga memiliki sahamnya. Ini dia saham-saham yang
memang dipengaruhi dengan naik turunnya emas adalah saham-saham biasanya pertambangan dan juga saham yang menjual logam mulia ini. Dari sejumlah emiten emas yang melantai di bursa saham, saya ambil 5 saham emas dengan performa uptrend. Yang pertama ada Arci Indonesia dengan kode saham Arci, ini naiknya sangat tinggi, yaitu 395,90% dari awal tahun 2025 hingga paling tidak penutupan bursa kemarin. Dan kemudian selanjutnya ada juga yang mencetak kenaikan tertinggi secara tahunan yang besar adalah ada di HRTA, yaitu 287,20%. Ini bukanlah angka yang sedikit begitu bagi Anda yang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kemudian di posisi berikutnya ada juga perusahaan yang fokus pada eksplorasi dan produksi emas, yaitu Bumi Resources Mineral atau BRMS, yang mencatatkan kenaikan tahunan sebesar 142,54%. Disusul ini ada perusahaan pertambangan emas J Resources Asia Pasifik dengan kode saham PSBA juga naik secara tahunan sebesar 135,66%. Dan terakhir yang ditunggu-tunggu adalah Antam, yaitu emas kegemaran yang dimiliki oleh banyak warga Indonesia. Ini sahamnya dengan kode ANTM memiliki kenaikan yaitu 101,29%. Namun yang perlu diingat, saudara, ini kecuali Antam, ada sempat peak pada 14,17 Oktober lalu semua emiten emas ini, namun terkoreksi dalam pada akhir Oktober seiring jatuhnya harga emas. Dan saat ini perlahan tengah mencoba bangkit. Dan saudara, selanjutnya di Kompas Bisnis, kalau trennya turun, how low can you go? Sejauh apa sih harga emas bisa turun? Anda yang mau jual atau borong, tahan dulu. Saya akan tanya analis tentang nasib harga emas ke depannya. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, lalu apa saja kemudian yang menjadi biang keladi di balik volatilitas harga emas yang tinggi dan seberapa besar ruang tumbuh logam mulia ke depannya? Kita langsung bahas bersama pengamat mata uang dan juga komoditas, Ibrahim Aswaibi. Pak Ibrahim, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan. Pak Ibrahim, ini kita lihat dari awal tahun harga emas tuh rally naik hingga, saya hitung-hitung ya, 26,7%. Pengamatan Anda, apa saja yang menyebabkan emas ini naik secara signifikan selama setahun terakhir? Ya, terima kasih Mas Yan. Saya melihat bahwa kenaikan harga emas dunia banyak didukung oleh beberapa faktor, terutama adalah faktor geopolitik, ya baik di Timur Tengah maupun di Eropa, terutama adalah invasi Rusia terhadap Ukraina, kemudian invasi Israel terhadap Palestina, terutama di jalur Gaza. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentang perpolitikan di Amerika. Ya saat itu Trump menginginkan agar Bank Sentral Amerika itu menurunkan suku bunga, tetapi berkali-kali Bank Sentral Amerika tidak menurunkan suku bunga, bahkan hanya mempertahankan suku bunga. Sehingga apa? Sehingga pada klimaknya Trump itu adalah memecat Tina Chok ya sebagai gubernur Bank Sentral Amerika, walaupun akhirnya Tina Chok melakukan banding di pengadilan federal dan dimenangkan. Nah, kemudian Trump sendiri tidak puas ya dengan bandingnya. Kemudian pengadilan federal itu adalah menerima bahwa pemecatan Trump adalah ilegal. Kemudian Trump pun juga melakukan banding terhadap Jaksa Agung di Amerika yang sampai saat ini belum mendapatkan satu hasil. Kemudian di sisi lain pun juga tentang spekulasi penurunan suku bunga. Spekulasi penurunan suku bunga bukan dilihat dari inflasi, tetapi dilihat dari tenaga kerja dan pengangguran yang cukup luar biasa. Tetapi saya lihat global ini masih bagus. Ini hanya tentang ketidaksinkronan dan Partai Demokrat yang RUU melihat bahwa kenapa Partai Demokrat itu tidak mau ya
menyetujui pendanaan kan adanya pemotongan persen Obamacare. Kita laut bahwa pemotongan cukup luar biasa. Keinginan Republik adalah agar informasi untuk kesehatan jangan terlalu besar. Karena kita melihat bahwa 10% masyarakat Amerika itu adalah mendapatkan jaminan kesehatan dari Obamacare. Nah ini yang sebenarnya buat harga emas melambung tinggi. Nah kemudian kita melihat bahwa ada koreksi-koreksi, ini adalah sangat wajar ya karena harga sudah terlalu tinggi. Pertama, kenapa terjadi koreksi itu pada saat harga emas dunia, logam mulia sudah mengalami kenaikannya cukup signifikan, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan pembelian. Nah sehingga apa? Ada opsi bahwa untuk safe haven, lindung nilai berikutnya itu adalah silver. Nah sehingga apa? Pada saat orang mengatakan bahwa banyak pengamat yang mengatakan bahwa silver adalah alternatif investasi ya selain dari logam mulia, inilah akhirnya fund-fund besar di Eropa, di Amerika, di Asia melakukan taking profit, apalagi bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan pertemuan ya antara pejabat Amerika dan pejabat Tiongkok di KTT ASEAN. Ya ada sedikit membuahkan hasil, kemudian dilanjutkan di Korea Selatan di Busan, KTT APEC, yang menghasilkan ya adanya biaya impor diturunkan 10%, kemudian untuk tanah jarang itu dihilangkan dari 50%. Nah ini yang sebenarnya membuat logam mulia maupun emas dunia terkoreksi. Nah terkoreksinya ini apalagi sekarang ya mengalami koreksi lagi ya karena apa? Trump sendiri sudah mengultimatum terhadap Partai Republik agar di minggu ini ada keputusan tentang RUU pendanaan. Ya, karena apa? Libur pemerintahan federal ini sudah 5 minggu. Ya, sehingga apa? Saya melihat bahwa kalau seandainya libur ini sudah terlalu lama, Bank Sentral Amerika pasti tidak akan membahas lagi tentang penurunan suku bunga karena kurangnya data yang akurat, terutama adalah data inflasi, kemudian data pengangguran, data tenaga kerja. Ini yang paling penting, walaupun saat ini secara kasat mata bahwa dengan liburnya pemerintahan federal, ya ini membuat hutang ya pemerintahan itu semakin banyak, hampir 300 triliun US dollar. Ini terus ya, karena apa? Gaji untuk militer itu harus dibayar, kemudian subsidi untuk pertanian di Amerika pun juga harus dibayar, sehingga harus meminjam ya utang dengan dana taktis. Nah ini Mas Yan, sebenarnya yang membuat harga emas dunia logam mulia terkoreksi. Tetapi kalau seandainya di minggu ini ada keputusan tentang RUU pendanaan, kemungkinan besar harga emas dunia maupun logam mulia akan kembali melejit naik. Ibrahim, itu Mas. Anda sempat menyebutkan bahwa koreksi yang terjadi beberapa waktu terakhir ini wajar begitu. Namun kalau kita melihat begitu ya, harga emas sempat menyentuh all time high pada Oktober lalu, namun anjlok 7% hanya dalam waktu sehari begitu. Apakah secara historis fenomena semacam ini juga adalah hal yang wajar, ataukah ini menjadi warning bagi para investor yang hendak menaruh uangnya di emas begitu? Mas Yan, jadi sangat wajar ya pada saat harga emas dunia kemudian logam mulia menaik cukup tajam, ini pasti koreksinya pun juga cukup tajam karena di sini ada namanya spekulasi. Ya, spekulasi ini bermain ya pada saat saya mau melakukan pembelian terhadap emas dunia misal di harga segini, kemudian langsung taking profitnya ada di harga tertinggi. Mereka sudah tahu. Nah, sehingga apa? Sehingga pada saat harga tertinggi kemudian sudah menyentuh harga tinggi, mereka akan melakukan taking profit. Nah ini sangat yang wajar, bisanya apa? Antara harga emas dunia dengan logam mulia itu dibatasin untuk pelemahannya, penurunannya. Misal kalau di emas dunia itu tidak ada batasan karena ini adalah pasar global. Tetapi di logam mulia sendiri penurunannya dibatasin. Bisa saja 9.000, 10.000, 15.000, maksimal itulah 35.000. 35.000 itu kalau seandainya turunnya cukup tajam. Artinya apa? Kenapa Antam ya Pegadaian membuat satu ukuran-ukuran ya karena apa? Permintaan sampai saat ini cukup tinggi. Walaupun harga turun pun ya masyarakat masih antusias. Karena apa? Karena Trump sendiri memerintah Amerika sampai tahun 2028. Artinya apa?
masih ada kesempatan sampai tahun 2028 untuk mendapatkan keuntungan. Tadi di awal Mas Yan mengatakan bahwa dari 5 tahun ke belakang sampai sekarang, masyarakat yang memiliki logam mulia atau emas perhiasan sudah untung luar biasa. Ya artinya apa? Kalau kita melihat bahwa investasi di logam mulia jangan jangka pendek. Jangan hari ini kemudian turun, kemudian mereka beli, besoknya jual. Harus jangka menengah, jangka panjang. Karena apa? Masyarakat saat ini, pada saat daya beli masyarakat menurun, baik secara global maupun domestik, ini sebenarnya kesempatan terbaik. Misalnya data BPS merilis data inflasi, itu adalah data terbesar, itu masuk adalah ke logam mulia maupun emas perhiasan. Itu Mas Yan. Oke, kesempatan terbaik, tapi secara sederhananya begini Pak Ibrahim, apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk beli atau jual karena kita lihat grafiknya yang terus turun, atau justru harus sabar dulu, tahan dulu deh, jangan beli dulu, karena banyak sekali kan investor yang ketika salah langkah begitu, ketika grafik naik justru beli, ketika grafik turun justru jual gitu, yang ingin dapat profit justru sebaliknya jadi rugi. Ya, jadi gini Mas Yan, jadi pada saat nasabah ya masyarakat sudah mendapatkan untung yang istilahnya sudah untung per gramnya itu di atas 200.000 ya, itu bisa mereka jual. Nah, kesempatan pada saat harga turun inilah kesempatan untuk melakukan pembelian. Saya masih optimis bahwa harga emas dunia itu akan menyentuh di level 4.500. Saya masih optimis. Misalnya apa? Pada saat harga sekarang turun, ya ini masyarakat berbondong-bondong. Walaupun kita lihat di Pegadaian dan Antam, ini pun juga barangnya tidak ada sama sekali. Artinya apa? Bahwa turunnya harga logam mulia ya maupun emas perhiasan ini berdampak positif terhadap masyarakat. Karena masyarakat dari kemarin ya itu sudah menunggu. Kenapa ada informasi, ada spekulatif bahwa harga emas, harga logam mulia itu sudah terlalu tinggi, kemudian kita membeli silver. Ya, silver itu antara bumi dan langit harganya. 1 gram itu hanya 35.000. Sedangkan harga logam mulia itu di 2.400.000-an saat itu. Nah, itu yang sebenarnya pada saat mereka sudah mau membeli silver, pada saat harga terkoreksi, apalagi terkoreksinya sudah mencapai di 200.000, ini kesempatan terbaik, Mas Yan. Karena semua pemeringkat internasional, baik JP Morgan, ya kemudian Bank of America, dia mengatakan bahwa harga emas dunia masih akan terus mengalami kenaikan dan ini akan berdampak terhadap harga logam mulia. Kemudian di sisi lain, rupiah melemah, Mas Yan. Rupiah melemah. Nah, ada kemungkinan besar di 16.700. Saya sudah memperkirakan bahwa ada kemungkinan di akhir tahun rupiah itu akan di posisi 16.700 sampai 16.800. Artinya apa? Pada saat harga emas dunia mengalami kenaikan, kemudian rupiah melemah, ini akan membuat harga logam mulia maupun perhiasan terus mengalami kenaikan. Bagi saya, ini kesempatan terbaik bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan pembelian terhadap logam mulia maupun emas perhiasan. Itu Mas ya. Oke, tapi kalau kita lihat begitu ada juga investor yang memiliki konsep semakin turun begitu semakin beli. Tunggu dulu lah. Seberapa jauh lagi emas bisa turun? Menurut Anda apakah potensi penurunan emas ini masih akan terjadi paling tidak hingga akhir tahun ini? Ya, saya melihat bahwa kemungkinan besar potensi sampai di 3.900 US dollar per troy ounce. Ya, yang saya lihat itu adalah level-level terendah. Karena kita melihat bahwa kemarin ya pada saat pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping di Korea Selatan bahwa Trump akan mengunjungi Beijing. Nah, tetapi Xi Jinping sendiri belum ada kepastian untuk mengunjungi Amerika. Karena kita lihat bahwa secara geopolitik ini pun juga masih memanas. Ya, kemudian Rusia melakukan uji coba nuklir dan Trump pun juga 2 hari yang lalu itu terhadap militer agar melakukan uji reaktor nuklirnya. Nah, ini mengindikasikan secara geopolitik itu masih memanas, Mas. Apalagi Iran, ya dia mengatakan bahwa tetap akan melakukan pengayaan uranium. Kenapa Iran itu akan melakukan pengayaan uranium? Karena marahnya Iran ya terhadap Israel pada saat gencatan senjata di jalur Gaza, Israel masih terus melakukan penyerangan. Nah, ini kalau seandainya letupan ini kemudian Iran mendapatkan sanksi ekonomi,
ya dari PBB ini pun juga akan memanaskan situasi di Timur Tengah. Kemudian Trump pun juga kemarin dengan waktu yang tak terbatas kemungkinan akan melakukan penyerangan terhadap Venezuela di Amerika Latin. Dan Venezuela itu adalah salah satu negara penghasil minyak di Amerika Latin yang terbesar. Nah, di sisi lain pun juga Senat Amerika mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada perubahan rezim. Nah, ini pun juga di Venezuela. Ini yang letupan-letupan geopolitik ini yang cukup menarik, dan kita juga harus diingat juga bisa saja di bulan November ini Jaksa Agung akan mengeluarkan ya tentang pemecatan Tina Cok. Kalau seandainya Jaksa Agung pemecatan Tina Cok oleh Trump ilegal, kemungkinan harga emas akan kembali naik. Pak Ibrahim, Mas, ya. Pak Ibrahim terakhir Ya. singkat saja, ini juga jadi pertanyaan banyak orang, apakah masih ada kemungkinan emas turun di harga angka psikologis 2 juta? Kalau menurut saya bisa terjadi, ya karena ini kan spekulatif, bisa terjadi di level 2 juta. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa penurunan harga emas ini sedang dinantikan oleh masyarakat. Ingat, masyarakat itu akan melakukan investasi jangka menengah, jangka panjang. Mungkin kemarin sudah mendapatkan keuntungan, kemudian sebentar lagi memasuki Lebaran di bulan Maret. Ya, ini kesempatan bagi masyarakat. Kalau seandainya sudah menyentuh di level 2 juta, ya bisa saja di situ akan ramai-ramai untuk melakukan pembelian. Barang pasti tidak ada, tetapi ada bullion bank di sini yang bisa dijadikan tempat untuk melakukan investasi. Itu Mas Yan. Oke, segala kemungkinan bisa saja terjadi, bisa naik dan juga bisa turun, dan juga sentimen global juga sangat berpengaruh di sini. Terima kasih pengamat mata uang dan juga komoditas Ibrahim Aswabi atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih Mas Yan. Sama.